Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang saya hormati, Bapak Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili Wali Malik, apa lumur Ibu Bupati Musi Lawas yang alhamdulillah bisa hadir dan termasuk prestasi ada bupati perempuan di daerah Sumatera beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati Bapak Dandim atau Ramin. Oke. Dari Polres atau Polsek seluruh jajaran tokoh masyarakat Musi Lawas, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kita diingatkan kembali, untuk memperingati. Jadi biar ingat, maka kita ini memperingati Maulid dan memperingati Hijriah. Memperingati Maulid siapa? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita peringati ini adalah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lahir kebetulan tidak di Musi Lawas. Jadi Nabi Muhammad ini bukan keturunan Musi Lawas. Makanya Nabi Muhammad itu ya kayak begini, ya gak kecil-kecil, pesek-pesek gitu. Nabi Muhammad itu orang Arab, pastinya ya besar, orang Arab. Jadi yang harus diingat dengan peringatan Nabi adalah Nabi itu orang Arab, bukan orang Indonesia. Makanya ini penting. Yang kedua, Nabi itu lahir tahun 571. Artinya ada waktu 1500 lebih tahun yang lalu, bukan tahun 2022. Jadi sudah bukan orang Indonesia, juga bukan tahun sekarang. Itu yang harus diingat. Makanya kita mesti banyak mengucap syukur. Karena apa? Karena kita bukan orang Arab, masih kebagian agamanya Rasul. Kita bukan orang tahun 571, tapi masih mendapatkan ajaran Rasul. Itu yang harus diingat. Jadi yang harus diingat itu
Kalau mengingat orang Arab sendiri dengan kelahiran Rasul sama. Orang Arab dulu juga gak kenal Rasul. Karena Rasul itu bukan utusan presiden atau bukan utusan raja, tapi utusan Allah. Makanya orang juga jarang yang kenal Rasul. Jadi itu bedanya. Makanya waktu Rasul diutus di Arab juga orang nggak tahu. Karena itu utusan Allah. Nah, orang nggak kenal Allah. Makanya orang itu nggak kenal Rasul karena utusan Allah. Nah, orang itu nggak pernah ketemu Allah. Makanya orangnya banyak yang nggak percaya sama Rasul. Ini. Makanya jangan heran juga kalau di sini orang nggak percaya sama kiai. Kiai itu menyampaikan ajaran Allah, ajaran Rasul. Sementara orang sini juga belum pernah ketemu Rasul. Makanya kalau di sini dablok ya biasa aja. Begitu loh. Jadi biar juga nggak terlalu sakit hati. Kenapa kau tidak percaya? Lah ya orang biasa. Makanya yang harus diingat adalah satu, bahwa memang Rasul itu datangnya itu adalah untuk kasih peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada manusia. Agar manusia itu nggak lupa kalau nanti pulang. Cuma itu tugasnya Rasul. Ngingetin manusia ini biar manusia itu nggak lupa kalau pulang kemana? Ya ke kampung halamannya sana. Karena manusia ini bukan penduduk sini. Jadi manusia itu bukan penduduk asli bumi. Manusia ini jenis alien. Ya, jadi manusia ini kelasnya sama dengan iblis. Jadi sampean itu temennya gendruwo, itu temen sampean. Temen jin. Jadi sampean makanya musuhan itu. Dulu sekampung. Jadi manusia, iblis, malaikat itu sekampung. Tapi nggak di sini, di langit sana. Yang asli sini, ya setua itu asli sini. Harimau, munyo, perut itu asli. Celeng itu asli sini. Ire, landa itu asli sini. Kalau manusia bukan penduduk bumi. Manusia itu tetangganya iblis. Jadi sampean itu dari nenek moyangnya tetangganya iblis di langit sana. Nah terus diturunkan ke sini, transmigrasi. Transmigrasi ke sini. Nah yang transmigrasi ke sini pertama Nabi Adam itu yang pertama turun ke sini. Nabi Adam nggak usah dikasih tahu bahwa kamu besok pulang lagi ke kampung ini, nggak usah dikasih tahu karena Nabi Adam masih tahu kampung halaman. Kayak transmigran tahun 82 itu yang orang Jawa masih tahu kampungnya karena masih datang dari Jawa. Tapi cucunya itu buyutnya canggai wareni udek-udek kantong siwur tarangan botol ketebok bosok udah nggak tahu kampung halaman kakekku di mana, yo? Brebes apa? Kebumen? Mana? Bantul. Terus Bantul di desa di Selarong. Nah itu masih tahu karena generasinya masih generasi pertama. Maka Nabi Adam juga masih tahu. Tapi anaknya Nabi Adam sudah nggak percaya. Oh nggak ada itu kembali ke kampung itu. Makanya terus dikirim Nabi lagi, Nabi Idris. Nabi Idris dikirim, besoknya nggak percaya lagi apa itu. Dikirim Nabi Idris, dikirim Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh Kan'an sudah nggak percaya lagi kalau mau ke kampung halaman lagi.
Nabi Nuh, Nabi Hud, kirim lagi utusan Allah untuk ingatkan kamu besok pulang, tidak percaya lagi. Nabi Soleh dibunuh lagi untahnya sama umatnya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim ada orang sudah mengaku Tuhan, namanya Namrud. Begitu seterusnya sampai zaman Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya cuma inget ke sampean tok lho. Bahwa besok pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke kampung halaman, ketemu lagi sama malaikat di sana. Oh ini tuh malaikat itu, kampungnya itu. Oh itu iblis. Besok tahu lagi sampean manusia yang baik kembali ke kampung halaman di surga. Oh ternyata surga itu enak. Iblis mau kembali ke kampung halaman masuk neraka. Oh itu neraka. Makanya kamu kalau di sini jangan berteman sama iblis. Nanti kalau pulang ke kampung halamannya iblis ya panas itu. Lu cuma itu, jadi Nabi itu cuma ngingetin itu. Makanya sampai tidak usah terlalu banyak mikir. Besok sampai pulang, palingnya 80 tahun pulang. Ada yang ini berapa ini sudah baru, namanya Aprilia Rizky Maharani binti. Ini sudah almarhumah, itu berarti kan sudah pulang. Sampai nggak ada yang tahu, jangan-jangan ini kecil-kecil nanti ada yang pulang duluan. Ada yang tua sampai dengkulin itu udah pulang-pulang. Makanya jangan suka mengeluh di dunia itu. Tuhan aku capek, gak usah gitu. Nanti kalau dijawab sama Allah, ya udah kalau kamu capek pulang dulu ya gitu. Tidak mau. Oh Tuhan aku lelah, ya sudah kalau kamu lelah, gimana kalau pulang sekarang? Pasti kamu gak mau. Jadi tugas Nabi itu begitu. Dan orang pasti gak percaya. Orang gak percaya, orang udah enak di sini kok. Lahir di sini, apa di sini. Jadi orang gak percaya. Makanya ketika Nabi turun di Mekah, orang juga gak percaya. Oh itu sudah Nabi ke-25, Rasul ke-25. Oh Nabi kedua aja sudah gak percaya kalau ada langit, ada akhirat, apalagi Nabi ke-25. Makanya kalau Nabi ke-25 itu lebih berat waktu itu. Nabi Muhammad lebih berat. Apalagi Nabi Muhammad ini termasuk Nabi model baru. Nabi model baru, nampak? Bukan orang Bani Israel. Nabi itu seluruhnya sebelumnya itu Bani Israel. Keturunan Nabi Ibrahim di Bani Israel di Filistin. Makanya dalam Al-Quran disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku kirim Nabi Rasul dari bangsamu, bangsa Arab. Orang Arab tidak ngerti Nabi. Oh Nabi itu utusan Allah. Nah orang Arab gak kenal Allah. Itu yang harus diingat. Orang Arab itu gak kenal Allah. Yang kenal Allah itu orang yang memegang kitab suci. Lah kitab suci Taurat sama Injil. Kitab Taurat sama Injil dipegang oleh orang Filistin sama sebagian orang Madinah. Orang Mekah nggak kenal agama, mau penyembah berhala. Makanya orang Arab ketika Nabi Muhammad, saya Nabi itu apa? Coba kalau ngaku Nabi di Filistin, orang Filistin ngerti Nabi. Ngaku di Madinah, orang Madinah ngaku Nabi, tapi ngaku di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi, kenalnya dukun, kahin, penyair. Karena apa? Orang Arab tidak mengenal kitab suci, sementara Nabi Rasul itu adalah utusan Allah yang ada dalam kitab suci. Itu kan sama. Saya misalnya datang ke Musirawas, nggak ada masalah. Orang Musirawas sudah kenal kiai, diajari oleh guru-guru sebelumnya bahwa ada namanya ulama. Maka saya datang ke sini tenang-tenang saja, disambut, pakai dikawal-kawal, salami, dada-dada. I love you Gus Muhammad. Biasa.
Wong orang musirawas kenal dia. Kiai. Beda sama kalau seandainya saya datang ke pedalaman Irian yang belum kenal dia. Kiai. Di Irian yang belum kenal Kiai, lihat saya rambutnya panjang, mereka nggak kenal. Mungkin saya kalau di sana dikilatin memburu babi. Loh ini harus dipahami kan, jadi bersama enggak? Masih. Jadi makanya sejarah Nabi waktu lahir di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi. Karena sebelumnya tidak ada pelajaran tentang Nabi. Pelajaran tentang Nabi itu ada dalam kitab suci. Kitab suci itu adanya orang Filistin, orang Bani Israel. Makanya Nabi, apa tuh Nabi? Yang percaya ya cuma sebagian, yang akhirnya jadi sahabat. Makanya karena Nabi itu lahir di Mekah, orang yang ketemu Nabi juga orang Mekah. Makanya yang percaya pada Nabi namanya sahabat, ya orang Mekah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya orang Mekah. Namanya ya begitu. Makanya nggak ada sahabat yang namanya Joni, itu ya nggak ada. Mukidi, itu ya nggak ada. Karena sahabat ini orang Mekah. Gitu loh. Nah itulah yang menyebabkan makanya kemudian Nabi ini nggak dikenal, sudah gitu pelajarannya susah. Bagi orang Mekah waktu itu pelajarannya susah. Orang Mekah itu Tuhannya banyak, diajari Tuhan satu, nggak kelihatan lagi, kan susah bagi orang Mekah. Biasanya bertuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, tiba-tiba diajari Tuhan itu satu dan nggak kelihatan. Orang Arab ini protes, ini kenapa pelajaran itu kok susah? Nggak, aneh aja kamu. Nah yang kedua, sholat itu ngadep Tuhan yang nggak kelihatan. Biasanya orang Arab itu kalau beribadah Tuhannya kelihatan. Ini Tuhannya nggak kelihatan, susah. Makanya banyak yang mogok, nggak mau sholat karena Tuhannya nggak kelihatan. Makanya hebat orang sini, ini Tuhannya nggak kelihatan, mau sholat semua. Ini termasuk pelajaran sulit di zaman Rasul. Oh sulitnya luar biasa. Itu kalau tak jelaskan bisa 10 jam nggak selesai itu. Bagaimana ketika dulu Nabi ngajari sahabat sholat itu. Oh itu sulitnya luar biasa. Wow, mundur lagi, nggak mau sholat. Tuhannya nggak kelihatan ya Rasul. Wah itu nanti kapan-kapan tak jelaskan pas ngaji Isra Mi'raj itu. Sampai nanti seneng ya. Itu yang jarang dijelaskan proses Rasulullah ngajari sholat itu ribet. Orang sekarang enak, nanti kapan-kapan tak jelaskan. Karena ini kita jelasin inceronya. Sholat itu pakai toharo, pakai wudu. Wudu itu pakai air. Bagi orang Arab, wudu pakai air itu menyulitkan. Karena orang Arab itu jarang air. Diminum aja susah, disuruh wudu, disuruh jinabat. Utama pusing orang sana, ini ajarannya lucu aneh. Kita minum aja susah, ini malah suruh mandi. Padahal jinabatnya orang Arab itu gak kayak orang musirawas. Kalau orang musirawas kan sebulan sekali. Kalau di sana itu semalam bisa 8 kali. Wah itu habis berapa puluh galon itu. Orang Arab itu makanannya susah. Makanan harus berburu, harus makan. Lu udah gitu disuruh sodako. Timbangan aja sulit suruh sodako. Sudah panasnya kayak gitu disuruh puasa. Orang panas ini ajaran ini aneh. Wah ini ajaran ditolak katanya. Nah itu makanya Islam itu disebut ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu aneh, asing, dan nanti akan pergi dengan asing. Jadi yang sulit menerima Islam itu dulu bukan cuma orang sini, orang Arab juga susah di pelajaran aneh. Udah panas disuruh tawaf, kepalanya nggak boleh ditutup. Wah itu bulan-bulannya copot itu. Ini aneh, waduh. Makanya udah diusir. Nah itu makanya ketika Nabi diutus
diusir karena orang Arab gak kenal Nabi, memang gak ngerti. Maka Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan umatku karena umatku ini gak ngerti. Nah itu akhirnya Rasulullah pindah ke Madinah. Nah di Madinah sebagian sudah ngerti Nabi karena ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada Banu Quraiqah, Banu Nadir, Banu Quraidah. Nah itu sudah ngerti Nabi karena membaca kitab suci. Nah itu makanya terus di Madinah berkembang. Udah itu nanti kapan sampean baca itu di buku-buku sejarah ada. Nah setelah itu Nabi yang namanya manusia kan meninggal ya, benar meninggal. Nah setelah meninggal terus kemudian diteruskan sama sahabat Abu Bakar, diteruskan sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Nah setelah sahabat Ali terus kemudian Islam ini geser ke semua negara. Ada yang bergerak ke Eropa, termasuk ada panglima perang Tariq bin Ziyad yang ke Eropa. Ada yang bergerak ke Cina, dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bergerak ke Afrika, dipimpin oleh termasuk sahabat Salman. Ada yang bergerak ke Rusia, sampai lahir Imam Bukhari. Nah bergerak ke semua, ada yang ke India, ada yang kemana. Semua bergerak Islam itu setelah Rasulullah. Pertanyaannya satu, ini yang sampean harus tanya ini dan bertanya pada diri sendiri. Kenapa setelah Islam bergerak setelah Rasulullah, yang bergerak ke Eropa berhenti, yang bergerak ke Rusia mandek, yang bergerak ke Cina nggak berkembang, yang bergerak ke Afrika tidak berkembang, tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi Islam terbesar dan terkuat di dunia ada di Indonesia. Ini kan pertanyaan, jadi bukan kemudian kita ini terus, kenapa ini pertanyaan yang semua orang bertanya. Yang ditanya, yang nanya bukan sampean, saya ke Eropa bertanya seperti itu orang Eropa. Itu satu pertanyaan yang kita bangga gitu. Hari ini real Islam setelah Rasul bergerak ke Eropa mandap, berhenti, gak ada terusannya. Yang bergerak ke Rusia berhenti, gak ada terusannya. Yang bergerak ke Afrika berhenti, gak ada terusannya. Yang bergerak ke Cina berhenti, gak ada terusannya. Tapi yang bergerak ke sini hari ini menjadi Muslim terbesar dan terkuat di dunia itu Indonesia. Masjid paling banyak di Indonesia, orang hafal Quran paling banyak di Indonesia, orang sholat paling banyak di Indonesia, orang haji antrian sampai 50 tahun ada dari Indonesia. Loh kok ada orang mengatakan Islam Indonesia tertindas? Tertindas apa? Orang Islam di Indonesia dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jangan jual kecap kamu ya. Jangan bikin goro-goro, bikin jual penyakit, mau jual obat sampean ya. Ini kan akhir-akhir ini banyak orang iseng bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang ditindas, Islam yang dikriminalisasi. Dikriminalisasi siapa? Ini pengajian mulai dari bupati sampai utusan gubernur, datang dari polisi, dari TNI, semua datang. Islam siapa yang dikriminalisasi di Indonesia? Ayo, jangan ngarang. Ayo, sekarang banyak orang bikin karangan bebas. Terus tiba-tiba kemudian membawa cara Islam di Indonesia ini Islam yang kurang baik, sesat. Mari kita bawa Islam gaya baru. Gaya mana lagi? Gaya khilafah. Khilafah sudah dicoba di Filistin sampai sekarang jadi biang kerok. Filistin nggak merdeka, ribut sampai hari ini nggak selesai. Karena apa? Karena bawa paham
khilafah. Terus orang muslim alas mau ikut begitu, gendeng mangan aku sampean. Ayo, belak-belakan kita buka cek satu-satu. Dunia terbuka. Dari negara yang nabi tiba-tiba kemudian baru ini khilafah. Sekarang banyak. Ayo, kami untuk lihat dan makmur begitu ngomonglah Muhammad bunuh setengah negara miskin di Afrika sana. Ayo, sekarang menonton untuk yang itu. Iran dari negara yang sangat makmur ribut persoalan Syiah Sunni, sekarang nggak bisa bangkit itu negaranya. Nah, Afghanistan kampungnya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, sebuah negara yang sangat makmur, hanya karena ribut masalah jenggot dan celana cingkrang, hari ini tembak-tembakan nggak selesai itu. Ayo, jangan mau ikut yang model begitu. Maka Indonesia sekarang adalah menjadi negara muslim terbesar dan terkuat di dunia, dan menjadi muslim yang paling riang gembira ada di Indonesia. Ayo lakukan dulu. Terus jangan mau coba-coba gaya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin dicoba di Mesir, bangsanya hancur, sampai yang namanya Mursi ketua Ikhwanul Muslimin digantung sendiri sama orang Mesir. Tiba-tiba orang sini sok-sokan ribut, mari kita khilafah mau menang. Ini bendera tauhid, bendera Hizbut Tahrir. Tapi kamu kalau anti bendera ini, anti la ilaha illallah, enggak, kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Nah, kami anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah pakai arit, pergi lukang pakai malu. Mau ribut apa sampean? Ini lagunya Haddad Alwi, lagu Syiah. Lagu apa? Umi. Ada lagu gitu di sini lebih ekstrim. Lagu Indo lebih serem. Waduh, Siti Aisyah mandiri kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Kenapa pakai nama Siti Aisyah? Karena memang yang lain. Itu berarti bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Siti Aisyah orang Indo. Ya, lu gitu aja. Dia bisa bangga. Ini harus diingat ini perlu dibicarakan. Jadi biar ini kita gak ditipu sama tukang obat yang kemana-mana bilang Islam ini butuh apa manen. Malaysia dengan negara yang katanya paling muslim, negara dengan slogan Islam Hadori, jam 10 malam tidak boleh ada pengajian, semua harus berhenti, tidak boleh ada sound. Di sini sampai jam 1 pagi, sholawatan sampai jengking juga nggak ada masalah. Itu Indonesia. Ini dunia sudah terbuka. Jangan kemudian berbicara nggak ada buktinya. Kita ini terjadi di sini apanya? Orang pakai jilbab paling banyak orang Indonesia. Itu negeri yang menindas apa? Ayo, ini loh. Bupati aja udah pakai jilbab, semuanya indahnya Indonesia. Tiba-tiba sekarang iseng, makanya ini kita ngaji pelan-pelan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia selalu bertanya kepada Indonesia. Ada pertanyaan yang membuat mereka memikirkan kenapa Indonesia ini berbeda dengan negara yang lain. Apa perbedaannya? Kerukunannya. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini jangan dikira ini bukan prestasi. Makanya kita nyaman, kita rukun, kita tenang seperti ini. Karena kerukunan bangsa ini adalah kerukunan yang tidak hanya di tingkatan bawah sampai di tingkat negara. Satu-satunya bangsa yang bisa rukun antar agama, antar suku, antar bangsa hanya Indonesia. Nah itu kenapa? Kok bisa? Ya bisa, oh kita ini pintar rukun. Iya kan, kita ini rukun, semua dirukunkan. Jadi ketika apa? Ketika Islam itu datang ke Indonesia, ini kita berbicara tentang hijrahnya Islam ya. Setelah dari Rasulullah terus
sampai ke sini. Islam itu ketemu bangsa yang sudah mandiri. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia ketemu bangsa jahiliyah, itu pengen tak tapuk lambengnya. Bangsa kita ini bangsa yang sudah mandiri. Tahun 300 ketika Rasulullah belum lahir, bangsa kita sudah punya negara, Kutai Kartanegara di Kalimantan. Tahun 600 ketika Rasulullah dakwah di sana, Sriwijaya sudah berdiri di Palembang. Di Jawa ada kerajaan Mataram. Makanya kita ini punya segalanya. Apa yang diceritakan oleh semua bangsa, kita juga punya ceritanya. Semua orang punya pengetahuan. Silakan Anda punya cerita apa tentang pengetahuan. Palembang tahun 700 punya universitas terbesar di Asia, namanya Universitas Nalanda. Itu sudah punya di sini. Di Jawa ada kitab negara Kertagama, ada Sutasoma, semua sudah komplit. Makanya bangsa Nusantara punya cerita yang sama. Kalau di sana ada cerita Ibu Tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Kalau di sana ada Romeo Juliet, di Cina ada Sampai Ingtai, di Arab ada Kais dan Laila, di Sumatera juga banyak kisah cinta, ada Malin Kundang, ada komplit. Di Jawa ada di Lumut, di sana ada, di Sumatera pun di Kalimantan ada Lampung Mangkurat dan Putri Junjung Bui, komplit. Ayo, orang sana ada orang kuat namanya Samson, orang Sumatera punya orang kuat namanya si Pahit Lidah, dijilat bekasnya mati. Ayo, lebih ekstrim orang di sini. Di sana ada kisah binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja atau Tom and Jerry. Kita punya Kancil Nyuriti Timun. Apa yang nggak punya? Semua punya, makanya jangan minder jadi orang Indonesia. Ayo. Di sana semua orang punya nyanyian. Ya, orang Sumatera Selatan juga punya nyanyian. Apa itu yang sendirian main gitar? Apa? Gitar tunggal gitu, gitar tunggal. Kalau di kampung istri saya namanya berjong. Ya, berjong ini sendirian depan rumah dan ini. Ada orang Eropa punya alat musik gitar ya, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal motong, tali tinggal nyencang. Orang Arab punya alat musik terbang, kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempelkan. Tapi orang Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Makanya kalau semua cerita tentang bangsa besar, ingat sejarah. Bangsa terbesar penakluk dunia adalah Mongolia. Mongolia menaklukkan Arab, Mongolia menaklukkan Cina, Mongolia menaklukkan Eropa. Tapi Mongolia takluk pertama kali di Nusantara ketika ditaklukkan Singasari dan Sriwijaya. Mongolia hancur di Nusantara. Satu-satunya bangsa penakluk Mongolia bangsa Nusantara. Kurang apa? Kecil-kecil begini menangan. Makanya, nah, Islam datang itu ketemu bangsa yang sudah besar, bangsa yang sudah jadi. Makanya jangan katakan Islam datang ketemu dengan orang-orang pedalaman, orang bodoh. Enggak, kita bangsa sudah jadi. Sana punya piramid, kita punya candi Muara Takus, kita punya candi Borobudur, komplit kita sudah. Ayo, sana punya dongeng dalam tulisan. Masyarakat Sulawesi punya punya apa prosa terpanjang dunia namanya Lagaligo, ada semua. Kita punya Gurindam 12, komplit kita. Karya-karya sastra kita punya karya yang komplit. Ini makanya jangan sekali-sekali menghina bangsa ini.
Tinggal tunggu saatnya nanti kalau bangsa ini bangkit, semua yang kita miliki akan kita tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa yang lain. Jadi ini yang namanya juga baru merdeka, baru 76 tahun. Biasa bangsa baru menata seperti ini. Ini sekarang sudah mulai bangkit, sudah pelan-pelan. Bangsa ini sudah mulai jalan. Sudah bisa memilih bupatinya, milih gubernurnya. Kok tiba-tiba sekarang kita kenapa? Orang-orang sekarang mulai nggak pede dengan bangsanya. Padahal kita memiliki sesuatu yang orang lain kagum sama kita. Kok bisa? Bangsa yang berbeda-beda bisa bersatu dalam satu negara. Islam setelah Rasul berkembang ke seluruh dunia, yang sekarang bertahan menjadi Islam terkuat ada di Indonesia. Itulah kita, Indonesia. Makanya ketika Islam datang ke sini, semuanya udah komplit. Diceritani akhlak, orang Nusantara sudah punya akhlak, bahasanya sudah bagus, tingkat-tingkat sudah jadi. Ayo diceritani apa? Ceritani ekonomi. Negara ini sudah kuat secara ekonomi. Ceritani politik, negara ini sudah punya kerajaan-kerajaan besar. Diceritani apa lagi? Akhirnya para ulama yang datang mikirin hanya satu, bagaimana kerukunan ini tetap terjaga. Maka apa yang ditawarkan Islam? Islam menawarkan seperti apa yang ada, tinggal numpangi dok. Biarlah berbeda-beda tapi tetap satu, biarlah bineka tunggal ika. Maka apa? Sumbangsih yang diberikan oleh para ulama, sumbangsih terbesar adalah menitipkan bangsa Indonesia kepada Rasulullah. Titipkan itu aja. Ya Rasul, aku titipkan bangsa ini kepadamu. Dengan cara apa? Ya menitipkan kepada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwa kehidupan manusia itu satu standarnya. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, kalimat Rasulullah yang seperti itu diterapkan di sini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Maka kalimat ini dijadikan landasan mempersatukan perbedaan, sehingga kalimat ra'iyyahnya Rasulullah diterapkan di sini dalam konsep ra'iyyah, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Ra'iyyah itulah yang sekarang kita pakai menjadi nama persekutuan antar manusia di Indonesia, yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah kalimat Rasulullah yang sebelumnya adalah ra'iyyah, diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah orang yang hidup berbeda-beda agama, suku, bangsa, tapi bisa bersatu dalam tanggung jawab, dan itulah yang namanya rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah, makanya ra'iyyah atau rakyat ini kalau ngumpul disebut musyarakah. Musyarakah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa masyarakat. Musyarakah atau masyarakat kalau terjadi perbedaan faham, bicarakan dengan baik dalam konsep Al-Quran. Wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Nah, ro'iyah yang berbeda-beda itu pimpinlah dengan hikmah. Hikmah itu adalah pintu masuk ke agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bangsa mana yang bisa mengambil kalimat ra'iyyah untuk menyebut warga bangsanya kalau bukan Islam Indonesia, yang menata dengan konsep musyarakah yang jadi masyarakat, yang menata konsep perbedaan dalam musyawarah dalam paham Indonesia. Itu bangsa mana?
Dan itu bukan menjadi sesuatu yang dibicarakan di warung kopi, tapi menjadi sesuatu yang ada dalam landasan ideal negara kita. Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Teks itu persis dengan teks yang disampaikan Rasul yang ada dalam bahasa Al-Quran. Maka kalau ada yang mengatakan Pancasila produk togut, produk kafir, sini otak tapuk cangkemmu gawe. Ini bangsa Indonesia, lu kok bisa udah mengatakan Pancasila produk togut, produk kafir, dari dia tapuk lambemu. Nah, karena dulu yang menata konsep ini adalah para wali, maka kemudian daerahnya para wali ini disebut wilayah al-wali, punya wilayah.